Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bersemangat. Saya Tako Mintarja sangat bersemangat menemui Anda, apalagi kita berjumpa di Suara Kota, persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini ada obrolan yang sangat menarik. Tentu ini juga menjawab banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai efisiensi anggaran. Udah sering dengar kan? Tapi sebenarnya apa sih efisiensi anggaran? Terus kemudian berdampaknya untuk masyarakat itu seperti apa? Nah, hadir bersama dengan saya 3 narasumber yang istimewa. Di antara kesibukan beliau berkenan untuk menyempatkan ngobrol santai di Suara Kota pada pagi hari ini. Saya mau menyapa terlebih dahulu ada Bapak Triyono Harikuncoro, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Atau lebih sering kita mengundang beliau, memanggil beliau adalah Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol santai di pagi hari ini ya Pak Ustadz. Izin saya juga akan menyapa hadir bersama dengan kita ada Ibu Dr. Gigi Emma Rahmi Aryani MM. Tentu dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kabar baik Dokter Emma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Aduh ini hari ini semangat, cerah. Tapi yang kita obrolin hal-hal yang nanti akan kita berikan biar lebih terang benderang gitu ya, biar enggak ini bahasanya maaf ya Pak, ini pakai bahasa tingkat tinggi, teng blasur. Dan juga hadir bersama dengan kita anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Bapak Triwaluko Widodo AMD atau Pak Dodo. Betul. Kabar baik juga Pak Dodo? Alhamdulillah, dilihat dari wajahnya. Aduh, semangat, segar, semangat. kabarnya baik. Nah ini kita akan membicarakan di pagi hari ini mengenai efisiensi anggaran. Sebenarnya bukan hal baru kita mendengar efisiensi anggaran. Tapi mewakili masyarakat kadang-kadang tuh masih belum jelas gitu loh Pak, efisiensi anggaran. Nah mungkin boleh diberikan pemahaman kepada saya dan juga masyarakat. Sebenarnya efisiensi anggaran dari pusat itu yang seperti apa toh Pak? Siapa dulu nih? Pak Ustadz dulu monggo Pak. Oke, atur nuwun Mbak Tako. Yang saya hormati Bu Dr. Rahmi. Kemudian Mas Dodo. Jadi pertama begini, kita sudah hampir 10 bulan mendengar yang namanya efisiensi. Nah, ini adalah instruksi dari pusat nih, terutama dari Presiden itu ya. Yang melanda semua daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten kota Semua anggaran di pemerintah itu ada semacam, kalau nggak mau dikatakan pemangkasan, sebenarnya memang dipangkas itu ya. Cuman kan bahasanya kemudian ada pergeseran-pergeseran itu. Nah sebenarnya memang dikurangi ya, terutama anggaran yang sifatnya dana alokasi ke daerah ya. Jadi DAU, dana alokasi umum, kemudian DAK, dana alokasi khusus itu semuanya berkurang ya. Bahkan DAU untuk tahun ini ke semua daerah di Indonesia itu dari pusat, yang untuk infrastruktur itu bahkan dinolkan itu ya. Nol, Pak. Ya, yang untuk infrastruktur. Ya, infrastruktur. Maka nanti lebih banyak bagaimana pemerintah daerah atau pinter-pinternya mengatur dana yang ada itu. Nah, kalau untuk kesehatan dan untuk pendidikan itu insya Allah tetap ada itu. Karena itu merupakan Prioritas ya Pak ya? Ya, prioritas kebutuhan dasar kan. Ya. Kebutuhan dasar masyarakat itu ya. Jadi ada yang sebenarnya sifatnya pergeseran, ada yang kemudian memang dikurangi ya. Nah dampaknya apa? Dengan berkurangnya DAU yang sangat banyak itu, maka pemerintah daerah mau nggak mau harus meningkatkan PAD-nya, pendapatan aslinya, untuk bisa apa? Mencukupi kebutuhannya. Ya. Gitu. Bahkan ada kami dengar dari daerah lain itu ya. Ada yang kalau tidak menggunakan DAU sama sekali itu untuk menggaji pegawainya saja nggak cukup itu. Dana daerahnya itu ya, yang dihasilkan dari pendapatannya sendiri. Maka ketergantungan terhadap dana alokasi dari pusat itu sangat tinggi ya. Nah di DIY, kalau kita bicara DIY itu masih beruntung mendapatkan dana IS ya. Sementara di daerah lain tidak begitu ya. Nah untuk kabupaten kota sebenarnya sama dengan TKD ya. Transfer ke daerah yang baru katanya ya Bu Dokter ya. Katanya mau ditransfer tapi kan belum ya. Belum, padahal ini sudah mendekati bulan November, harusnya kan sudah sampai itu sehingga bisa kita manfaatkan. Nah memang ada kegiatan-kegiatan yang secara spesifik sudah diatur ya, baik di Inpres maupun di peraturan Kemendagri, karena kan pemerintah daerah itu di bawah Kemendagri. Pengaturannya itu sudah menunjuk, misalnya perjalanan dinas yang harus dikurangi sampai 50% ya Mas Dodo. Itu sampai 50% itu sudah jelas tertulis gitu ya. Nanti semua komponennya itu
komponen itu terkait. Misalnya uang transport untuk masyarakat itu termasuk hilang karena itu dianggap bagian dari komponen perjalanan dinas. Ini yang merugikan kami semua nggih, baik di dinas maupun di DPRD. Kalau ada sosialisasi apapun dari OPD ke masyarakat itu masyarakat nggak lagi mendapatkan transportasi. Itu yang bikin masyarakat yo sebagainya memang teko. Gitu. Karena dia sudah mengorbankan waktu, meninggalkan apa tapi tidak ada yang bisa didapatkan itu nggih. Nah, ini yang kemarin sudah pernah kita perjuangkan sampai ke Kemendagri tapi hasilnya ya tidak menggembirakan ya. Pulang itu jadi kita nggak gembira. Padahal berangkatnya pengennya gembira. Optimis ya sebenarnya waktu berangkat. Pulang nggak jadi gembira. Pulangnya realistis Pak ya. Jadi itu yang apa namanya gambaran besarnya sebetulnya ada beberapa kegiatan memang dikuranginya banyak sekali itu. Nah ini pusat membahasakannya efisiensi. Nah karena memang kenyataannya kan ada program-program pusat yang harus dieksekusi sesuai dengan janji kampanye apa namanya pemerintah terpilih kan begitu, presiden terpilih gitu. Begitu Mbak Tako. Jadi itu gambaran mengenai efisiensi secara umum. Izin mungkin Pak Dodo mau menambahkan juga, silakan Pak. Menambahi dari yang disampaikan Pak Ustadz tadi bahwasanya benar yang disampaikan dana transfer dari pusat itu yang berkurang. Jadi sebisa mungkin kita juga harus menyesuaikan karena di APBD kota, anggaran pendapatan belanja daerah itu kan ada beberapa komponen. Jadi ada PAD, pendapatan asli daerah, kemudian ada dana DAU, DAK, kemudian pendapatan lain yang sah yang itu nanti nominalnya menjadi APBD yang itu nanti kita belanjakan dalam 1 tahun. Nah, kemudian salah satunya komponennya ini adalah dana dari pusat. Nah, karena dana dari pusat ini dikurangi, maka tentu saja pemerintah kota juga harus ngiyak-ngiyuk piye carane biar cukup. Tadi salah satunya sudah disampaikan PAD harus dinaikkan seperti itu. Tapi kalau ini sudah kita push kok kepepet ya ora iso mundak secara signifikan, ya kita harus melakukan politik anggaran yang benar-benar bisa sesuai dengan apa nanti yang menjadi program pemerintah kota. Karena sekarang pun pemerintah kota juga khususnya wali kota punya program quick win juga, khususnya di masalah kesehatan dan pendidikan. Ini kan juga menjadi perhatian kita bagaimana quick win ini bisa berjalan dengan baik, layanan kesehatan dan pendidikan bisa terakomodir keseluruhan. Nah ini yang menjadi pokok pemikiran kita bersama. Apalagi kita sekarang sudah mau menyelesaikan pembahasan anggaran. Sebentar lagi ini RKA, rencana kerja anggaran untuk tahun 2026. Nah ini nanti mungkin kalau saya di Komisi D mungkin dengan mitra Dinas Kesehatan dengan Bu Ema mungkin besok rapat mungkin rada udur-uduran juga. Iki loh Bu, yang harus diprioritaskan ini loh Bu. Banyak tarik mungkin Bu Ema, wah ini saya di RSUD ada kebutuhan seperti ini Pak yang harus dilaksanakan juga lah. SPY carane pokoknya nanti mencari win-win solutionnya, masyarakat juga tetap terlayani dengan baik, kepentingan untuk Dinas Kesehatan untuk menjalankan program-programnya juga bisa terlaksana. Mungkin seperti itu Mbak tambahannya. Siap. Jadi ini juga memberi gambaran kepada saya dan juga mewakili masyarakat gitu ya, bahwa ternyata ketika nanti dibicarakan dengan kebijakan efisiensi ini juga ada manuver-manuver yang ternyata harus mbuh piye caranya masyarakat tetap bisa mendapatkan. Harus ada kompromi. Kompromi juga, tapi yang intinya tidak mengorbankan masyarakat begitu ya, terutama di kesehatan dan juga pendidikan yang bisa dikatakan ini tadi termasuk kebutuhan dasar dan prioritas. Nah, Bu Ema hadir di sini nih, jadi kita bisa langsung konfirmasi terhadap efisiensi ini. Kemudian apakah terasa dampaknya begitu terhadap pelayanan kesehatan khususnya untuk di Kota Yogyakarta? Iya, terima kasih Mbak Toko. Jadi memang ini juga berdampak nih, walaupun mungkin tahun ini belum begitu terasa nih, tapi untuk tahun depan ini kita sudah was-was nih, karena
niko ada efisiensi ini ya. Sehingga kami pun juga dari Dinas Kesehatan khususnya ya, karena memang melayani pelayanan kesehatan dasar wajib yang harus kita adakan itu, sehingga ya kami harus pinter-pinter merancang inovasi kebijakan, Mbak. Yang apa itu? Jadi misalnya juga kebijakan alternatif yang bisa menjamin alokasi dana untuk sektor kesehatan ini tetap terjaga. Ya nanti akan kita cari alternatif ini, misalnya juga sudah kita lakukan, di antaranya ada realokasi anggaran untuk kegiatan yang tidak begitu penting atau urgent atau esensial, ya kita geser, kita alihkan untuk itu. Kemudian juga kami lakukan juga efisiensi juga untuk program-program tadi yang tidak begitu penting gitu ya. Sebenarnya semua penting, tapi kita yang lebih harus memprioritaskan. Betul. Kita sekarang harus, yang penting adalah mudah ya saya membayangkan untuk ini ya penting, ini sangat penting gitu ya. Jadi ini yang kita utamakan adalah itu tadi untuk kesehatan masyarakat. Ini jaminan kesehatan masyarakat yang itu kita utamakan. Jadi sehingga memang harus pinter-pinternya nanti dari kesehatan ini, dari Dinas Kesehatan untuk mencari program-program atau kegiatan yang memang itu benar-benar menyentuh masyarakat langsung, yang itu memang yang harus dibutuhkan oleh masyarakat gitu Mbak Tagum. Iya, jadi seperti yang tadi saya membayangkan gitu ya, jadi memang semuanya ini berkolaborasi tapi juga ada sisi komprominya gitu ya. Mungkin ada tarik menarik sedikit namanya juga dalam berdiskusi gitu. Tapi langkah-langkah antisipasi apa yang memang kemudian dari baik pemerintah, kemudian dari dewan, dari dinas juga dalam pemerintah begitu untuk artinya kesehatan dan juga pendidikan ini sebisa mungkin tetap tetap diutamakan itu tadi Bapak. Monggo Pak Ustadz. Kalau dari DAU kesehatan dan pendidikan itu kan insya Allah aman gitu. Jadi tidak termasuk yang mengalami penurunan sangat jauh gitu. Nah, tapi ini juga harus dibarengkan dengan RPJMD kan, karena kita wali kota baru, pemimpin baru kan dia punya visi misi yang itu tertuang dalam RPJMD. Dan itu harus selaras. Apa yang kemudian kita rencanakan di APBD itu harus selaras dengan apa yang disampaikan di RPJMD. Misalnya dari sisi kesehatan ada program apa. Nah ini termasuk nanti masuk bagian dari prioritas, termasuk kebutuhan atau kegiatan rutin yang menyangkut kepentingan masyarakat itu yang tetap harus dijaga. Nah kami di DPRD juga seperti itu ya, artinya di dalam rapat-rapat nanti dengan OPD sebagai bentuk guidance pimpinan Dewan kemarin ke teman-teman yang ada di Banggar untuk disampaikan ke teman-teman yang ada di komisi, silahkan berdiskusi. Mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat itu. Jadi yang sebenarnya dingendikake Bu Kepala tadi bahwa yang ada yang penting, ada yang lebih penting gitu. Semuanya penting, tapi mana yang paling penting? Betul. Termasuk ada kepentingan soalnya. itu ya kita harus pinter-pinter di situ. Jadi apa sebutannya politik anggaran Mas Tutu ya. Politik anggaran itu hari ini kita harus betul-betul cermat itu. Harus betul-betul cermat karena mensikapi kemampuan fiskal yang menjadi terbatas tadi. Kalau kemarin kan longgar itu ya. Longgar itu kita mau bikin banyak kegiatan itu nyaman-nyaman saja nih, karena ada uangnya gitu. Kalau sekarang kan diperketat jadi betul-betul mikir ini. Waktu kemarin juga mikir, bukan berarti kemarin nggak mikir. Ya baik, nanti kita akan lanjutkan lagi karena saya juga tertarik dengan setelah tadi dengan begitu banyak semua penting kemudian yang diprioritaskan, nah yang akhirnya menjadi pokok prioritas dalam kesehatan khususnya di Kota Yogyakarta ini program-program yang seperti apa nanti akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana juga, semakin menarik obrolan kita di hari ini, tetap bersama dengan kita tentu saja di Suara Kota. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Musik terkini, Simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RCTV Asli Jogja. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV Asli Jogja. Startup, make it happen! Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Sky, jajanin aja. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Suara Kota dan tentu saja obrolannya semakin menarik karena kita memperbincangkan mengenai efisiensi anggaran. Nah kita lanjutkan dulu nih, apalagi hadir dengan kita ada Dr. Gigi Emma Rahmi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung, tadi kita sudah sempat membicarakan mengenai bahwa kesehatan dan pendidikan ini adalah kebutuhan dasar yang tentu secara prioritas akan tetap berpihak pada masyarakat begitu ya, meskipun memang tetap ada efisiensi. Nah dari antara semua yang memang penting kemudian diprioritaskan, ini program apa saja Bu yang tetap masyarakat di Kota Yogyakarta tenang, tetap bisa menikmati dan juga menerima layanan kesehatan ini? Iya, terima kasih Mbak Teguh. Jadi kebetulan juga memang kita punya quick win dari Bapak Wali Kota, yang itu dalam rangka mendukung visi misi dari Bapak Wali Kota. Itu adalah nomor 1 adalah satu kampung satu bidan atau nakes. Kemudian satu kampung satu bidan atau nakes. Maksudnya mungkin bisa perawat atau mungkin bisa juga dokter gigi bisa di situ sebagai koordinator kampung di kampung. Kemudian yang kedua adalah kita juga itu tadi menjamin jaminan kesehatan masyarakatnya atau JKN-nya. Kalau kita ada punya program PDPD ada yaitu peserta daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini adalah peserta JKN atau BPJS yang itu bagi penduduk kota yang mau didaftarkan di kelas 3 itu bisa didaftarkan atau preminya dibayari oleh pemerintah kota. Gratis, gratis. Ya, tapi syaratnya harus KTP Kota Jogja. Udah itu tak Bu? Sudah. Semuanya sudah. Dan apa pindah kakak ya Pak saya? Ini sudah berlangsung beberapa tahun. Saya daftar sekolah tambah siji. Oh iya sudah berlangsung berapa lama Ibu? Wah sudah beberapa tahun. Kita sudah sudah beberapa tahun Mbak. Kita yang waktu itu harus segera bergabung dengan JKN sehingga kita otomatis untuk mendapatkan universal health coverage-nya bahwa pemerintah kota sudah mengcover atau membiayai atau juga peserta dari JKN ini sudah lebih dari 95% itu sudah kita biayai. Dulu jam kesda itu. Ya, kalau dulu jam kesda kemudian berubah menjadi JKN. Tapi jam kerja masih ada itu untuk membiayai apabila terjadi kecelakaan maupun kegawat daruratan sehari-hari, misalnya ada ibu hamil kepleset atau mungkin ada kebakaran atau kecelakaan bagi siapapun. Tapi yang penting kejadiannya ada di Kota Jogja. Kalau KTP-nya boleh di mana-mana karena kita juga daerah pariwisata, daerah pendidikan sehingga mungkin ada dari luar kota atau dari juga wisatawan. Itu nanti apabila terjadi kecelakaan itu tinggal menelpon 119
PSC 119 itu nanti akan datang ambulan dari rumah sakit terdekat yang sudah bekerja sama, dan nanti 1 kali 24 jam di IGD akan dibiayai oleh jam kesedah. Itu sudah mulai 2008 kalau itu Mbak, itu sudah. Nah, ini kemudian juga. Tapi ini bukan berarti terus nyari masalah loh ya. Orang ini pengennya tetap sehat selamat ya Pak. Maksudnya kan pengen loro. Nah, kan jangan sampai. Maksudnya kita memberikan keamanan, jaminan keamanan kepada siapapun yang berkunjung ke Kota Yogyakarta. Itu bentuk pelayanan kita. Kemudian yang selanjutnya juga quick win kami adalah nih cek kesehatan gratis bagi lansia. Ini 3 bulan sekali kita melakukan pemeriksaan gratis, cek kesehatan kepada lansia. Nah, itulah quick win yang yang ditugaskan ke dinas, dan itu juga mendukung dari visi misi wali kota, sehingga ya itulah yang harus kita prioritaskan tadi ya. Kegiatan-kegiatan itu. Apa itu Pak Dodo? Yang ILP untuk posyandu. Nah, ini juga program yang sangat bagus juga. ILP integrasi layanan primer. Layanan primer ya. Betul. Jadi ini kalau ILP ini juga merupakan inovasi kita juga Mbak, dalam rangka kita efisiensi ini sebetulnya itu juga inovasi yang juga mendukung efisiensi karena ini the power of kepepet itu jadinya itu juga merupakan juga itu, walaupun itu juga quick win untuk memberdayakan posyandu utamanya itu, sehingga ini juga mendukung visi misi wali kota, maupun juga bisa efisiensi tadi Mbak, untuk efisiensi karena layanannya kan terintegrasi gitu Pak. Iya. Ini integrasi layanan primer posyandu ini layanan seperti apa saja yang didapatkan gitu Bu? Oh ya, jadi sekarang kalau posyandu itu tidak hanya posyandu balita, tapi juga posyandu remaja, kemudian juga usia produktif, kemudian lansia. Masuk dong berarti saya ya Bu ya? Yang mana? Masuk yang mana Mbak? Remaja? Yang remaja kayaknya. Gimana Pak Dodo? Semua siklus kehidupan. Jadi di situ nanti terlayani semua. Ya, itu terlayani semua. Kemudian juga sekarang itu berdasarkan siklus hidup itu tadi. Jadi dari ibu hamil sampai lansia sampai kembali lagi itu kita periksa itu Mbak secara Karena itu. kalau posyandu itu kan biasanya erat kaitannya dengan kalau enggak nanti pulang bawa susu, terus bawa pepaya, burjo, bubur kacang hijau. Ya itu PMT-nya Mbak. Itu PMT. Makanan tambahan. Tapi bahwa lebih dari itu ternyata layanan di posyandu, apalagi di Kota Yogyakarta, karena integrasi layanan primer posyandu dari bayi, remaja, usia produktif, ibu hamil, dan sampai lansia semuanya. Oh, bapak-bapak juga boleh ini? Boleh. Oh iya. Iya, bapak ibu. Sudah ke posyandu Pak Ustadz? Pak Dodo? Istri saya. Oh, jadi ini yang diprioritaskan ya. Dan untuk menjalankan prioritas ada 4 tadi kalau saya catat. Ada 1 kampung 1 bidan atau nakes, kemudian jaminan kesehatan itu sendiri, PDPD tadi ya Bu, kemudian ada cek kesehatan gratis lansia, kemudian juga ILP. Ini dengan efisiensi yang memang telah terjadi sejauh ini, bagaimana Bu program-program ini? Ya, yang tahun 2025 ini masih bisa berjalan Mbak, karena memang atau untuk PMT pun masih ada dari DAK maupun dari Danais. Nah ini memang kita sekarang ini harus pinter-pinter nyari anggaran dari yang lain, dari swasta. Ini kita dengan Bapeda, karena yang sebagai leading sektornya untuk CSR itu adalah di Bapeda. Nah kita bekerja sama itu misalnya dengan perusahaan-perusahaan swasta yang itu nanti mempunyai CSR-nya, itu bisa membantu di dalam ini tadi yang 4 tadi program tadi. Kemudian juga kami juga masih ada lagi dengan Basnas. Itu juga kami pun juga bekerja sama untuk bisa advokasi kepada Basnas untuk bisa penyaluran baik zakat, infak, sodako itu juga untuk khususnya juga untuk layanan kesehatan masyarakat itu. Iya.
Ini baru satu dinas saja sudah sekompleks ini ya. Saya membayangkan satu kota itu berarti Itu baru luar sebagian biasa. kecil loh. Baru Masih sebagian ada banyak kecil. urusan lain. Iya, ini baru sebagian kecil lagi. Nah ini Pak Ustadz dan juga Pak Dodo, mungkin kalau dari DPRD kota sendiri, apakah ada apa ya dorongan kebijakan atau kompensasi atau dukungan tambahan begitu agar pelayanan khususnya kesehatan ya kalau dalam pagi hari ini kita bicarakan gitu dapat tetap terjaga gitu. Monggo Pak Ustadz terlebih dahulu. Yang pertama tentang jaminan nggih. Kemarin kan muncul berita nggih. Tindak lanjutnya belum kita kita cari lagi infonya. Kemarin ada berita yang PBI nggih Bu Dokter nggih, yang dibiayai pemerintah pusat itu kan dicabut nggih, dikurangi sampai berapa ribu itu ya. Nah, itu kan kita harus menyiapkan untuk mengganti itu ya. Nah, hitung-hitungan kita mungkin iur bayar yang harus dibayarkan untuk warga yang kemudian hilang PBI-nya yang kalau diganti ke pembiayaan daerah itu hampir 3 miliar nanti harus disiapkan untuk mengganti itu ya, untuk mengganti jaminan yang hilang dari pemerintah pusat. Ini harus nanti di RK itu kita bahas itu. Nanti bisa dimunculkan atau tidak, tapi mestinya bisa dimunculkan. Itu PR yang lain. Di satu sisi tadi sudah kalau saya lihat memang penataannya tinggal kita dorong ya, kita dorong untuk tadi nggih prioritas-prioritas yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan itu kita dorong untuk bisa dilaksanakan ya. Termasuk tadi ya CSR dari beberapa perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta kita dorong Bapeda untuk menyegerakan bisa menurunkan itu ya. Karena kita masih banyak ya perusahaan yang kemudian butuh dilibatkan dalam membangun Kota Yogyakarta ini ya, terutama untuk pelayanan terhadap masyarakat gitu. Ya, jadi memang kolaborasi dari segala pihak ini memang harus semakin erat bergandeng tangan begitu ya tadi dari termasuk kampus nanti kita minta bantuan ya. Kita turunkan mahasiswa untuk membantu ya Bu Rahmi ya. Ada program ini. Dan kampus-kampus di Jogja samanya sekarang banyak juga yang memiliki fakultas kedokteran, kesehatan, keperawatan. Betul, dan salah satu dharmanya dalam kampus itu kan juga memang terlibat dalam masyarakat ya, tridharmanya. Nah, mumpung di situ izin Pak Dodo sebentar, mumpung ngobrol tentang kerjasama dengan kampus begitu. Selama ini sudah ada belum Ibu? Oh, sudah dengan beberapa kampus misalnya ada UAD, UGM, kemudian juga Poltekkes itu kami kebetulan pada saat mereka ada tugas lapangan itu langsung kita handle gitu untuk bisa membantu kami khususnya misalnya itu cek kesehatan gratis tadi Mbak itu kita libatkan di situ ya, kemudian juga entry data kan harus ada laporan. Jadi kalau kita ini sekarang ini tidak hanya meriksa tapi juga administrasi ini banyak sekali sehingga kami semuanya juga by system dan itu belum connect Mbak, belum bridging sehingga kita memang banyak entry data itu macam-macam sehingga kita memang dari khususnya di puskesmas ini membutuhkan utamanya juga ini yang ikut membantu pelaporan itu. Alhamdulillah ini sudah jalan beberapa. Kemudian juga ada mahasiswa juga yang langsung misalnya untuk lansia yang tidak bisa kemana-mana itu juga dikunjungi di rumah, itu juga dibantu walaupun ada koordinatornya puskesmas setempat tapi juga dibantu dari mahasiswa dari perguruan tinggi itu yang ikut membantu. Kemudian juga organisasi profesi misalnya dari IDI, dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia, perawat, PPNI itu juga menugaskan anggotanya juga untuk membantu untuk membantu quick win atau juga program-program prioritas yang harus kita laksanakan itu dengan mereka. Sehingga ya itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik walaupun tanpa anggaran. Jadi untuk mahasiswa atau PTA atau perguruan tinggi itu kita dapat memberikan sertifikat Mbak. Nah itu kan penting bagi mereka. Bagi mereka kan butuh sertifikat bahwa dia sudah layanan di masyarakat, itu dia baksos itu kami ada sertifikatnya. Bisa itu baru bisa memberikan itu yang dengan honor kami belum mampu sehingga itu tadi ya alhamdulillah mereka pun juga bersedia gitu loh sehingga ya inilah win-win solution ya bisa mereka juga membutuhkan sertifikat itu dan Bapak Wali Kota pun juga bersedia
tak tanda tangani misalnya minta sertifikat yang sampai tingkat wali kota. Tapi yang sementara dari kepala dinas sudah cukup, sehingga ini yang kita lakukan. Tapi di Bali ini tadi ternyata nilai-nilai gotong royong, kemudian bagaimana saling membantu tuh jadi terasa sekali ya. Alhamdulillah kalau di kota masih, Mbak. Iya, semoga juga di tempat lain ini bisa menjadi inspirasi di tempat lain, karena ya ketika tadi power of kepepet akhirnya ada aja jalannya begitu ya. Kan biar nyengkuyung bareng. Nah, yang disengkuyung itu nggak cuma ketika kegembiraan, tetapi juga dalam kesulitannya. Pak Dodo izin, kalau dari Komisi D ini kan juga membidangi salah satunya kesehatan juga ya Pak ya. Nah, kemudian setelah 10 bulan ini efisiensi, kemudian mungkin Pak Dodo terjun ke masyarakat gitu, apakah ada pemetaan, evaluasi dari kelompok masyarakat gitu yang menyampaikan gitu terdampak atau masih baik-baik saja? Nanti dijawabnya Bapak. Harus jawab. Pak Dodo udah mau jawab, sabar dulu Pak ya, biar pemirsa juga semakin penasaran dengan jawaban Pak Dodo. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Suara Kota. Hai Questioners, Staycation kini hadir kembali untuk menemani aktivitas Questioners di rumah. Pastinya dengan suasana dan konsep yang baru. Ayo Pram, buruan! Oke bentar Cak. Staycation kali ini juga akan menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif dan juga edukatif. Staycation kali ini gak hanya ngobrol dan bincang-bincang seru aja, tapi kita bakal seru-seruan bareng bintang tamu. Pastinya dengan konsep yang baru dan juga lebih seru loh. Manusia dari lahir sampai meninggal itu mengikuti Belajar aksara Jawa juga ada. Bunga anggrek ini katanya nanti mati. Itu mitos atau fakta, Mas? Bareng aku Caca dan aku Pram. Nantikan Talkation setiap hari Selasa jam 9.30 hanya di RBTV. Talkation, Talking Education for Action. Ojo lali nonton les setengah 6, ketuk setengah 7. Lah, kuwi cetok. Acarane nanti Acarane nang RBTV. Kono iso ngapa bae to, SMS, kirim salam, pilih tembang telepon. Lah, pokoke ojo lali kudu nonton. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Kembali lagi bersama dengan saya Tako Mintarja, tentu di Suara apa sih nih? Suara Kota. Nah, suara dari kota juga tentu akan kita dengarkan. Ada Bapak-Bapak Dewan yang ada di sini dan juga ada dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang masih sangat menarik membicarakan mengenai efisiensi anggaran yang ternyata panjang ceritanya dan juga panjang perjuangannya. Tadi pertanyaan saya ke Pak Dodo dari Komisi D mengurusi urusan kesehatan tadi Pak, pemetaan, evaluasi, kemudian mungkin bertemu dengan masyarakat. Apa saja mungkin Pak yang didengar aspirasi dari masyarakat Pak? Iya, kalau dari DPRD itu kan biasanya ada reses. Reses ini yang menggali entah itu masukan, komplain, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Itu disampaikan ke kami. Nah kalau dari sisi kesehatan untuk program kesehatan Kota Yogyakarta, ini kemarin kita juga sudah mensosialisasikan untuk PBI tadi, PD-PD. Sebetulnya kita istilahnya mangkel juga, kita sudah mensosialisasikan yang belum masuk jaminan kesehatan bisa kita masukkan ke PD-PD. Misalnya ada yang iurnya nunggak kemudian bisa kita masukkan ke gratis lewat PD-PD. Tapi dengan adanya efisiensi ini, sosialisasi kami ini kan sepertinya jadi percuma.
Kita sudah menganjurkan masyarakat yang belum tercover untuk jaminan kesehatan untuk bisa mendaftarkan ke Pemkot nantinya. Tapi di sisi lain dengan efisiensi anggaran ini, anggaran untuk PDPD sendiri terkurangi. Lah ini nantinya yang menjadi perhatian kami khususnya di Komisi D ini bagaimana caranya agar PDPD ini tetap bisa mengcover masyarakat. Mungkin dengan mengumpulkan data yang BPJS aktif, paling tidak ke PPT ini Mbak. Ke PPT misalnya harus ada efisiensi, ini data BPJS yang aktif ini ada berapa. Nah itu nanti yang tercover, paling tidak itu tercover dulu. Nah selebihnya nanti bisa kita, kalau tadi ada CSR, kemudian Basnas dan sebagainya, ini penggalian dana dari sisi lain. Nah kemudian ada lagi selain PDPD untuk posyandu, baik nanti balita, kemudian lansia, ini sebetulnya juga ada permasalahan sedikit juga. Kemarin saya waktu rapat kerja dengan Bu Emma dengan Dinas Kesehatan, kami juga mengusulkan, Mbok posyandu itu kan lembaga tersendiri juga seperti RT, RW, LPMK juga. Kan itu ada semacam stimulan atau honor untuk ketua RT, RW. Lah ini Mbok untuk kader posyandu ini bisa diberikan juga. Tapi saat ini baru untuk kader yandu kelurahan nggih Bu Emma nggih. Tapi untuk yang RW, RT ini belum dapat. Jadi masih secara sukarela, kadang ono sing tombok itu sudah biasa. Itu wujud dari gotong royong warga Kota Jogja ini. Ini saya salut juga. Tapi paling tidak entah itu berupa apa, kita bisa memberikan apresiasi atau penghargaan untuk kader yandu ini agar lebih bersemangat nantinya melayani warga masyarakat di wilayahnya itu. Seperti itu. Ini luar biasa ya, tadi mengenai posyandu ini memang sejak dulu ya namanya kader-kader dan ibu-ibu yang terlibat biasanya memang ibu-ibu ya sejauh ini di posyandu ini. Nanti blok A, nanti nasi, blok B, nanti lauk. Laporannya juga banyak itu. Iya. Kan laporan ibu hamil, kemudian laporan anak mulai dari umur sekian sampai sekian itu kan dilaporkan semuanya, perkembangannya dan lain sebagainya itu kan. Jadi memang apa ya yang disampaikan Mas Dodo tadi benar ya, harus ada apresiasi lebih kepada mereka-mereka yang sudah berjuang di bawah itu. Toh karena sebagainya kan tenaga, kadang juga tombok juga sering. Sebagainya kan urunan lewat arisan RT itu loh. Betul. Iuran ibu-ibu nanti. Serkileran. Iya, serkileran. Belum sok itu juga. Betul. Anakku kok muda lemu. Itu ora tau dipangan. Sing mangan malah ibune. Nah, itu bapak tidak saya, Pak. Itu saya, Pak. Tapi gimana Bu? Tentu ya pengen sekali ya memberi apresiasi kepada seluruh pejuang-pejuang di posyandu, kader-kader di posyandu. Ya, kita sudah berupaya Mbak untuk tahun 2026 kita juga sudah menganggarkan itu walaupun ya tadi disampaikan masih tingkat kelurahan. Itu ada 2 itu pun per 3 bulan ya, 3 bulan baru kita berikan ya karena memang disampaikan bahwa 50% kan untuk apa? Untuk SPPD atau perjalanan dinas itu kan dikurangi, sementara honor itu juga termasuk di situ sehingga ini tadi kan harus dikurangi komponen di dalam SPPD itu yang harus 50% sehingga ya kami agak kesulitan juga, tapi ini sudah kita upayakan ya, semoga nanti dengan tadi yang disampaikan Pak Dodo juga bahwa dari CSR atau dari yang lain swasta itu bisa juga ikut membantu ya seperti sekarang ini misalnya untuk stunting kan itu ada program genting itu juga harapannya nanti dari swasta, dari anggota DPR pun sekarang juga kemarin juga sudah dijatah misalnya Pak Ustadz nanti dapat 5 anak yang tiap hari memberikan 2. Kurang kalau Pak Ustadz 5. Iya, ya paling tidak 5 itu. Anak saya sendiri 3 jadi. Itu memberikan telur tiap hari 2 itu selama
3 sampai 6 bulan itu kan juga sudah membantu juga. Kemudian juga memang kami pun juga tapi untuk yang PD-PD pun kami juga sekarang juga selektif juga, dalam artian kami memang yang benar-benar membutuhkan yang datang ke tempat kami untuk benar-benar diaktifkan itu ya. Sehingga ini PD-PD ini benar-benar ada manfaatnya gitu, tidak hanya ikut daftar tapi ternyata tidak berguna, padahal itu dibutuhkan oleh yang lain yang membutuhkan, sehingga yang tidak aktif ini ya nanti diganti oleh yang aktif yang memang benar-benar membutuhkan. Itu juga kita lakukan, Mbak. Kemudian juga kami pun juga harus juga berembuk dengan BPJS nih, karena ini kan BPJS ini kan nanti yang akan memberikan kapitasinya, jadi pembayarannya kepada puskesmas ini kan juga harus tepat waktu, sehingga nanti jangan sampai dengan tidak tepat waktu pembayaran ini kan nanti juga bisa mempengaruhi mutu dari layanan puskesmas, khususnya puskesmas atau juga rumah sakit yang ada di kota. Ya, sehingga ini kami pun juga kami sampaikan. Ya. Kemudian kami pun dari dinas juga pengawasan terhadap layanan khususnya juga yang di pemerintah kota, puskesmas dan rumah sakit milik kota. Kita juga tetap mengawasi untuk mutunya, jangan sampai dengan adanya efisiensi ini layanannya terus berkurang atau tidak bermutu, dalam artian itu juga tetap kami jaga ya, sehingga ya ini tadi kita pinter-pinter ya Mbak mencari solusi agar layanan itu tetap jalan dan tetap bermutu. Ya. Duh. Gak ada kata lain, pengen cuma ngomong sama Bu Emma, jaga kesehatan ya Bu, kayaknya banyak banget yang dipikirkan, banyak banget yang diupayakan dan diusahakan. Salah satunya tadi koordinasi antara pemerintah kota dengan BPJS Kesehatan juga, itu yang selalu dikoordinasikan sehingga layanan dan mutu dari layanan itu tetap terjaga gitu. Tanggapannya Pak Dodo dengan yang barusan disampaikan oleh Bu Emma, bagaimana dari Dinas Kesehatan pun juga ternyata begitunya mengusahakan mengajak dari berbagai pihak, swasta, kemudian tentu dari BPJS Kesehatan, tentu DPRD Kota juga siap selalu mendukung mengenai pelayanan khususnya kesehatan terhadap masyarakat ya Pak ya. Iya, karena kita tahu bahwa kesehatan itu kan hak dan layanan dasar yang itu harus dipenuhi oleh pemerintah kota. Nah ini bagaimanapun masyarakat, saya harap juga jangan khawatir bahwa pelayanan kesehatan di Kota Jogja itu dengan adanya efisiensi terus berkurang atau menurun. Kita sebagai representasi dari masyarakat, saya Pak Ustadz, nah ini bagaimanapun tetap mengusahakan raketang nanti padu karo Bu Emma engkel-engkelan, tapi tetap kita prioritaskan untuk pelayanan kesehatan ini untuk masyarakat tetap kita prioritaskan. Ya. Dan harapannya masyarakat juga yang sudah sedemikian diperjuangkan oleh berbagai pihak, ini juga sungguh-sungguh untuk menjaga layanannya, kemudian juga memanfaatkan dengan bijak gitu ya Pak ya. Ikut menjaga kesehatan, jangan menyengaja untuk sakit. Sakit itu nggak enak kok sengaja ya. Iya. Ya, Mbak, dengan itu ya, dengan gaya hidup yang sehat gitu loh, sehingga kan kesehatannya kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati, sehingga ya harapannya masyarakat tetap sehat, sehingga kan yang di cover untuk sakit ini kan tidak banyak gitu loh. Nah, sehingga bisa untuk yang lain. Ya. Ini nanti kita lanjutkan lagi, ini semakin seru obrolan kita. Jadi Anda juga pemirsa jangan kemana-mana, apalagi untuk Anda warga kota harus mendengarkan Suara Kota sampai akhir. Sekali lagi tetap bersama dengan kami. Nanti Mas Bur, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam acara Dolan. Sugeng pemanggian di acara yang luar biasa. Laya Santai dulu deh. Jangan lupa Saksikan Laya Santai dulu deh setiap hari Senin
Selasa, Kamis, jam 9 sampai jam 10 hanya di RBTV Asli Jogja. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Banyak banget yang mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Suara Kota. Apalagi hari ini kita membahas hal yang sangat menarik dengan 3 narasumber yang luar biasa. Kembali lagi Pak Dodo, Pak Ustadz dan juga Dr. Gigi Emma. Kita mengenai efisiensi ini. Jadi kalau boleh dijabarkan salah satu tantangan yang memang harus, ya memang tantangan tapi juga harus kita carikan solusinya. Ini apa Pak Ustadz dulu terlebih dahulu? Ini jadi kan ada angka yang dipatok dari pemerintah pusat itu untuk diefisiensi ya. Sekian ratus juta itu harus tercapai itu. Bahkan sekian miliar itu harus tercapai. Nah ini tidak mudah untuk memindahkan item satu ke item yang lain. Mengurangi kegiatan satu ke kegiatan itu bukan persoalan mudah itu. Itu Bapeda, kemudian BPKAD, dan masing-masing OPD termasuk kita yang di Dewan itu betul-betul kudu bisa mikir tenan itu. Bagaimana ini sebaiknya yang mana yang dikurangi dan seterusnya. Nah, persoalan berikutnya adalah bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah supaya bisa menutup kekurangan dari apa yang tadi dialihkan itu. Nah, ini pinter-pinternya kita kemudian nanti mendorong, terutama kalau kami di pimpinan mendorong lewat Banggar mendorong BPKAD, mendorong Bapeda untuk mencari celah-celah lain untuk menambah pendapatan Kota Yogyakarta. Akhirnya itu yang diupayakan ya Pak, harus diupayakan ya. Dan tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ada hal yang kalau itu ditingkatkan mesti nggak populis dan akan mendapat perlawanan dari masyarakat. Contohnya PBB misalnya. Nah, jangan sampai karena di daerah lain persoalan itu geger. Nah, pinter-pinternya kita mencari strategi lainnya. Bagaimana memanfaatkan aset-aset yang dimiliki daerah untuk dimaksimalkan. Itu kan selama ini mungkin belum maksimal kita punya tempat apa bisa diberdayakan dan itu menjadi income bagi pemerintah Kota Jogja. Ini yang sedang terus kita upayakan ya. Di rapat RKA nanti kan biasanya endingnya di Banggar. Nanti mudah-mudahan ketemu ya beberapa item yang bisa dikuatkan untuk menambah penghasilan Kota Yogyakarta. Walaupun kita ini untuk tahun ini sudah tertolong oleh option ya. Option kendaraan bermotor yang pajaknya banyak ke kabupaten kota. Kalau dulu kan ke provinsi. Nah, sekarang itu lumayan membantu itu karena nilainya lumayan besar gitu ya. Nah, kita coba cari alternatif yang lain ya untuk bisa meningkatkan, termasuk mengurangi kebocoran pajak yang harusnya bisa kita dapatkan dari berbagai sumber gitu nggih. Dan itu nantinya akan dibahas di PAK 2026 RKA. RKA 2006 ini ya. Oke, baik. Pak Dodo, kalau dari kacamata Pak Dodo sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan tantangan dari efisiensi, namun di sisi lain juga kita diharapkan terus untuk tadi mutu tidak berkurang begitu ya, masyarakat juga tetap merasakan kesejahteraannya walaupun memang juga ada juga beban yang kemudian ya masyarakat mulai merasakan juga nih kok tambah ya, kok kita tambah larang ya misalnya gitu pajakku gitu. Nah apa Pak monggo. Sebetulnya untuk efisiensi anggaran ini item-item yang harus diefisiensi ini sebetulnya sudah ada acuannya juga. Kalau yang kemarin itu ada 14 item yang bisa dilakukan efisiensi, tapi alhamdulillah untuk yang berkaitan dengan layanan dasar ini tidak masuk dalam item yang ke-14 tadi. Betul, yang harus diefisiensi. Jadi nantinya dengan adanya efisiensi atau pengurangan ini nantinya kita harus pandai-pandai mengkiak-kiuk misalnya program ini yang sebetulnya penting tapi kok untuk layanan dasar ada yang lebih penting, maka ini yang harus kita kalahkan dulu. Seperti itu. Jadi misalnya mungkin ada belanja modal, kemudian ada
pengadaan atau renovasi ini yang mungkin bisa kita geser untuk terselenggaranya pelayanan dasar nantinya bisa terpenuhi secara maksimal. Seperti itu. Iya, memang benar-benar kerja keras di sini untuk memilih item-item dan juga tetap memprioritaskan apa yang memang menjadi hak dasar dari masyarakat. Betul. Monggo Bu Dr. Gigi Emma. Kalau kami dari OPD Dinas ini tadi kan memang efisiensi tadi sudah kami sampaikan, ada ya utamanya mungkin lebih bahasanya ada refocusing Mbak. Refocusing. Ya, jadi mencari yang tidak penting-penting tadi kita kumpulkan untuk untuk lebih fokus untuk ini. Jadi kami pun ya ini sebetulnya juga positif juga untuk otak kita Mbak. Supaya luar biasa ini. Berpikir terus biar tidak tetap melihat dari sisi positif loh ini orang Jawa Jadi itu. tidak hanya anggarannya tahun kemarin, anggaran sekarang sama dengan tahun kemarin tinggal jadi kita ini sekarang gitu. Kalau sekarang harus mencari inovasi Mbak. Inovasi yang itu bisa mendukung refocusing dan efisiensi ini. Jadi misalnya sudah kita lakukan juga digitalisasi layanan. Sehingga itu kan juga akan mengurangi biaya. Kemudian juga pengembangan layanan primer. Jadi ini tadi diantaranya juga digitalisasi tadi. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kita juga harus bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Karena tidak mungkin pemerintah itu sendiri itu tidak mungkin. Sehingga kita juga butuh dari swasta layanan rumah sakit, baik itu ada klinik, ada rumah sakit, kemudian juga ada praktek-praktek mandiri, itu juga harus kita rangkul, kita kerjasama dengan mereka. Karena itu tadi tidak mungkin hanya kita sendiri dari pemerintah itu yang menyelesaikan ini. Itu yang sudah dan akan terus kita kembangkan untuk layanannya. Untuk dalam rangka ini kalau efisiensi anggaran mereka itu yang kita lakukan. Baik. Gitu, Mbak. Dan salah satunya tadi yang menarik adalah digitalisasi layanan karena ini juga rasanya semua sekarang serba digital begitu sehingga ini juga harapannya bisa menjangkau lebih banyak masyarakat gitu ya Bu ya. Akses ke masyarakat itu lebih mudah. Ini kalau boleh tahu spesifiknya di seperti apa Bu digitalisasi layanan ini? Iya, kita sekarang sudah menggunakan misalnya sudah ada konsultasi dengan digital, kemudian juga untuk peresepan pun sudah bisa dengan digitalisasi misalnya. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian juga yaitu tadi layanan pelaporan kan juga sudah mulai kita lakukan dengan online sehingga kan tidak membutuhkan biaya-biaya yang lain. Kita cukup dengan online itu kita sudah bisa mengambil untuk kebijakan untuk misalnya juga perencanaannya, untuk penganggarannya itu sudah bisa dilakukan dengan digitalisasi mereka. Iya. Dan meskipun pasti juga ada tantangannya karena enggak semua familiar dengan digital. Itu terutama lansia-lansia itu Mbak yang mungkin harus kita tuntun. Jadi dari puskesmas petugasnya harus yang pentingnya tenaga kesehatan di kampung itu kan salah. Itu tadi untuk kita kan sudah ada program koordinator kampung itu Mbak, itu harapannya dia yang memantau juga permasalahan kesehatan yang ada di kampung itu. Kita kan punya 169 kampung. Yaitu semuanya sudah ada koordinatornya sehingga kalau ada sesuatu permasalahan kesehatan segera cepat tertangani. Harapannya itu. Ya dan datanya sudah terpusat jadi begitu ya. Itu tetap berada di bawah puskesmas Mbak. Itu tetap berada di bawah puskesmas sebagai koordinator itu tetap puskesmas setempat. Tapi mereka membantu di kampung-kampung itu untuk juga menyelesaikan permasalahan yang ada di situ. Walaupun nanti kalau mereka tidak mampu itu naik ke atas, misalnya naik di kelurahan. Jadi puskesmas itu punya istilahnya daerah binaan, Mbak. Dia jadi satu puskesmas itu mempunyai misalnya puskesmas mempunyai binaan 3 kelurahan. Tiap 3 kelurahan itu ada daerah binaan masing-masing.
Itu ada koordinatornya, nanti ada dokter atau dokter gigi yang nanti akan di situ akan membawai, ada bidan, ada perawat. Jadi permasalahan kelurahan ini bisa diselesaikan di tingkat ini. Nah, ini kan dari kelurahan kan ada kampung. Kalau dulu tuh sampai RW, Mbak. Jadi dari RW kemudian kalau dulu kan belum kampung RW langsung kelurahan. Kalau sekarang RW kampung langsung kelurahan. Nah, nanti ini sudah ada juga koordinatornya, nanti apabila dari kelurahan ini juga masih belum bisa menyelesaikan, nanti diangkat ke tingkat puskesmas atau kementerian. Nah ini itu Mbak, alurnya. Bapak Ibu, waktu kita terbatas, izin terakhir mungkin boleh berikan closing statement sekaligus harapannya. Tentu kita akan menyikapi 2026 dengan segala tantangan, tapi kan kita juga tetap ingin optimis dan positif ya. Karena tentu harapan selalu masih ada. Dan tidak jauh-jauh juga, justru tadi kita belajar banyak dari tingkat yang paling kecil, satu kampung, satu nakes, satu bidan, kemudian bahkan di tataran Bapak dan Ibu juga bagaimana saling bergotong royong, bekerja sama, dalam tanda kutip bahkan tidak berkeberatan untuk kadang tarik menarik tapi dengan tujuan yang sama begitu. Mungkin boleh disampaikan harapan dan juga closing statementnya. Monggo dari Pak Dodo terlebih dahulu. Kalau saya, warga masyarakat khususnya untuk layanan dasar baik kesehatan, pendidikan, khususnya kesehatan, ini saya mohon juga tidak perlu khawatir. Ya. Kami sebagai representasi dari suara masyarakat Kota Jogja, saya Pak Kun dan rekan-rekan di DPRD ini tetap mengupayakan bagaimana pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat Kota Jogja ini tidak dan jangan sampai berkurang. Tetap maksimal, paling tidak seperti tahun kemarin, syukur-syukur untuk tahun 2026 bisa meningkat lagi. Amin. Tapi harapan saya juga warga masyarakat jangan terus kemudian bertujuan, oh saya besok tak sakit biar bisa menggunakan fasilitas jaminan kesehatannya. Jangan sampai seperti itu. Tetap kita jaga karena bagaimanapun lebih murah untuk menjaga kesehatan kita daripada mengobatinya. Meskipun pengobatannya gratis, tapi bagaimanapun kan kalau gratis kan tetap juga nanti kita harus ke entah itu puskesmas atau ke rumah sakit, yang itu tentu saja harus meluangkan waktunya. Kalau agak jauh juga nanti kita juga harus keluar biaya untuk transport dan sebagainya. Tapi kalau dengan sudah kita menjaga kesehatan, kita sehat kan tidak perlu mengeluarkan itu semua. Seperti itu Mbak. Ayem tadi saya rasanya langsung tetap dijamin, jangan khawatir begitu. Tapi juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat untuk terus sadar dan menjaga kesehatan. Monggo ya, sehat tuh enak banget kok ya. Ibu Dokter Gigi Emma, monggo singkat Ibu izin. Kalau saya juga ayo jaga kesehatan kita bersama dengan ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu jaga makanan, kemudian juga tadi disampaikan olahraga yang cukup, kemudian istirahat, kemudian juga kelola stres ini, dan tidak lupa juga jangan merokok, karena tubuh yang sehat itu adalah aset kita, itu yang paling pentingnya. Jadi monggo untuk masyarakat tadi sampaikan mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Betul. Mungkin itu Mbak. Terima kasih Ibu Dokter Gigi Emma sudah memberikan mengingatkan kita semua. Pak Ustadz monggo izin Pak Kun. Kalau harapan besarnya DAU dikembalikan. Amin. Semula biar kita lebih longgar mikirnya, itu kan semuanya bisa tercover. Harapan berikutnya ya masyarakat karena tetap, Pak Ustadz harus jujur. Masyarakat tetap harus sehat, menjaga kesehatannya. Semuanya bisa tercover insya Allah dengan pemerintah kota yang sekarang ini tetap bisa mengendalikan itu semua. Ya kalau terpaksanya tetap efisiensi sampai tahun berapa kita nggak tahu.
ya tiada rutan akan terjadi. Terima kasih, luar biasa ditutup dengan powerful oleh Bapak Ustadz. Ya lagi terima kasih untuk narasumber dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Suara Kota persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta. Dan kita berada di tempat yang sangat nyaman di Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta. Sampai ketemu lagi tentu saja di Suara Kota berikutnya. Sampai jumpa.